Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'dah. Sahabat AR News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat AR, dimana sebuah video di awal tadi ya adalah ar-aran Kiai Maduddin Usman Al-Bantani ya, yang menunjukkan betapa dukungan atau antusias masyarakat Indonesia terhadap kebenaran sejarah, terhadap tesis Kiai Imad, terhadap cintanya kepada NKRI yang saat ini telah disandra oleh Pahlawi, itu begitu besar ya. Mereka antusias banget ya. Mereka sangat-sangat mendukung tesis Kiai Imad untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk generasi kita selanjutnya ya, generasi kita yang akan datang, agar tidak lagi tertipu oleh doktrin-doktrin Pahlawi. Karena doktrin-doktrin Pahlawi ini sangat-sangat luar biasa, dan semuanya sambung menyambung, saling sokong menyokong antara satu dengan yang lainnya. Dimulai dari orang-orang yang memusuhi NU ya, yang mengaku NU tapi memusuhi NU. Mereka mengatakan NU garis lurus. Rizik Syihab yang menyerang dari mulai eranya Gus Dur, terus diserang NU sampai terakhir di eranya Mbah Yai Said Akil Sirot, diserang terus menerus ya. Agar apa? Ya untuk melemahkan NU, untuk menguatkan golongan mereka, yaitu para muhibin mereka, agar mereka, para muhibin atau orang-orang NU akar rumput waktu itu, agar lebih percaya kepada Rizik Syihab daripada struktural NU. Nah itu ya, caranya semacam itu. Kemudian orang-orang yang berada, yang sudah menjadi muhibin mereka ini merasa mendapatkan apa ya istilahnya, waduh inilah sosok pemimpin yang berani bersuara, berani menabrak pemerintah, berani mengkritik pemerintah gitu kan, bersuara lantang seperti Sayyidina Umar kayak gitulah, kurang lebihnya semacam itu ya. Itu di bagian luar struktural NU. Sementara di dalam NU sendiri sudah bercokol yang namanya Pak Lutfi bin Yahya, yang termasuk orang yang dituakan di dalam tubuh organisasi NU, orang yang paling sangat dihormati. Bahkan Gus Yakut yang dulunya adalah ya sampai sekarang ya masih menjadi ketua Ansor, komandan tertinggi Banser, itu sungkem luar biasa kepada Habib Lutfi gitu loh. Anggota-anggota Banser tuh kalau sama Habib Lutfi loyal. Karena apa? Karena Habib Lutfi adalah sesepuh di tubuh NU, merasakannya semacam itu gitu. Jadi yang di luar NU menyerang, mengatasnamakan NU garis lurus, yang di dalam NU menggerogoti, digerogoti itu ya, digerogotilah dari dalam ya. Akhirnya menempatkan orang-orangnya secara strategis, orang-orang yang menjadi muhibin kental mereka, itulah yang akhirnya dipercaya untuk menempati tempat-tempat strategis seperti Pak Rozi ya kan, seperti kemudian siapa Miftahul Akhyar, salah satunya semacam itu. Terus kemudian di PJ juga semacam itu. Ada yang di Pasuruan tuh siapa, Ustadz siapa itu juga ada ya. Jadi semuanya itu dilakukan bukan cuma dari satu sisi atau dari satu kelompok yang keras aja enggak, bahkan ada yang menjelma menjadi lembut, berpura-pura menjadi lembut. Sorry ya, saya sambil kerjakan undangan, pesanan undangan. Jadi
Ada yang bagian memusuhi ya, ada yang bagian menggerogoti dari dalam. Kemudian dari sisi lain ada yang sudah membuat cerita-cerita. Bagian mereka yang ceramah itu yang lembut-lembut, yang agak lembut lah gitu kan, setengah lembut setengah kasar, emang abu-abu ya. Jadi mereka sudah mengarang-arang cerita, mengatakan kalau Islam ini ada karena moyang-moyang mereka, Indonesia ini merdeka karena moyang-moyang mereka, lambang negara ini dibuat oleh moyang-moyang mereka. Jadi mereka selalu membanggakan moyangnya. Ini salah satu tanda orang Syiah ya, selalu membanggakan moyang-moyangnya. Tanda-tanda orang Syiah semacam itu gitu loh. Jadi kemudian ada untuk membuktikan bahwa benar nenek moyang mereka itu berjuang, kemudian dibikinlah di tempat-tempat yang jauh nggak dikenal sama masyarakat, yang di tengah hutan lah, yang di tengah apalah, dibikinlah, ditemukan makam-makam, situs-situs makam-makam kuno, dan itu semua diklaim sebagai moyang mereka. Nah, termasuk ada juga yang bagian pemalsuan makam. Kalau yang tadi dibikin makam palsu, yang satu ini memalsukan makam. Dalam artian satu bikin makam palsu, makam yang tidak ada apa-apanya, kosong, itu makam palsu. Dan ada yang bagian memalsukan makam. Jadi dikaburkanlah sejarah itu, seumpama ini kayak Pangeran Diponegoro tiba-tiba digantinya menjadi Habib siapa, bin siapa gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dari situlah kemudian menguat bahwa agar kita meyakini gitu. Jadi tujuan mereka agar kita meyakini, oh ternyata benar loh. Ada ternyata pejuang-pejuang Indonesia itu Habib loh gitu loh. Pejuang-pejuang Indonesia itu ternyata Habib gitu. Dan inilah apa yang terjadi di Indonesia ini adalah dulu sudah terjadi yang namanya di Palestina ya, di Palestina sudah terjadi dulu juga semacam itu caranya. Jadi membuat makam-makam palsu, diklaim ribuan makam palsu yang ternyata ketika di itu adalah kelakuan orang-orang Yahudi Israel gitu. Jadi jangan salah ketika kalian tuh mereka menyerukan, aduh, ayo berangkat ke Palestina, bela Palestina, biar kalian mati, biar kalian mati, ya, biar kalian mati. Sebenarnya kayak gitu. Kalian membela Palestina, maka kalian akan dimusuhi sama Israel. Israel itu Yahudi, Yahudi itu golongan mereka lah. Jadi biar kalian mati kalau berangkat ke Palestina semacam itu. Makanya nggak ada orang-orang Habibnya yang berangkat ke sana, mana coba. Cuma menyuarakan. Bahar Smith ada berangkat ke sana. Bela Palestina ada berangkat ke sana. Rizik Sihab bela Palestina ada yang berangkat ke sana. Ada yang berangkat ke medan perang. Nggak ada. Itu akal-akalan mereka saja. Jadi dari sini semoga para muhibbin yang mau menonton video saya, mencermati video saya, semoga segera terbuka hatinya dan mencari kebenaran. Ambil sisi baik dari apa yang saya sampaikan dan tinggalkan atau buang sisi buruk dari apa yang tersampaikan kepada kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.